Shalom. Khusus hari ini saya mau membahas tentang persepuluhan. Begitu banyak kontroversi, ada yang mengatakan perpuluhan masih berlaku, harus seperti Maleakhi 3:10, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kalau enggak, kamu dikutuk. Ada lagi yang mengatakan perpuluhan kan hukum Taurat, dan hukum Taurat sudah enggak berlaku, jadi kita enggak wajib memberi perpuluhan. Seperti kata Rabi dan sebagainya, Rabi Yahudi yang ada dan sebagainya. Saya akan menjawab sesuai dengan Injil kasih karunia yang ada. Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 ternyata masih ada perpuluhan. Demikian firman Tuhan. Di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tetapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup. Dari ayat ini kita tahu Ibrani ini kitab perjanjian baru, dan ini bicara tentang Injil perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Berarti dalam perjanjian yang baru persepuluhan tetap ada. Tetapi saudaraku, saya mau membagikan apa sih bedanya perpuluhan dalam perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat dan persepuluhan berdasarkan perjanjian baru yang berdasarkan kasih karunia. Yang pertama, perlu kita sadari persepuluhan itu ada 430 tahun lebih sebelum hukum Taurat ada. Ayatnya ada di mana? Dalam Kejadian pasal 14, ketika Abram membawa perpuluhan kepada Melkisedek. Abram memberikan 1/10 dari semua yang dia dapat ketika dia pulang berbisnis, pulang perang, dia mendapat pampasan perang. Bapak Ibu, kemudian Ishak, Yakub, semua memberi persepuluhan. Itu belum ada hukum Taurat. 430 tahun kemudian baru ada hukum Taurat. Dan kemudian persepuluhan menjadi sebuah hukum. Dulu Abraham bukan sebuah hukum, tapi sebuah respek, hormat, ucapan syukur. Tapi ketika hukum Taurat ada, persepuluhan menjadi sebuah hukum. Apa bedanya? Kalau hukum artinya engkau melakukan, engkau mendapat anugerah, engkau mendapat berkat. Engkau tidak melakukan, ada konsekuensi. Yaitu apa? Belalang pelahap, pengirik pelompat, seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Sehingga persepuluhan seolah-olah menjadi transaksional. Nah, kemudian Yesus mati di kayu salib. Maka hukum Taurat digenapi, sehingga hukum Taurat tidak berlaku lagi. Maka perpuluhan bukan lagi sebuah kewajiban seperti dalam hukum Taurat, tapi perpuluhan sama seperti di zaman Abraham, yaitu apa? Respek dan ucapan syukur, karena semua yang kita punya, bahkan nafas hidup kita adalah milik Tuhan, semua. Nah, maka saudara, dalam perjanjian baru, kitab Ibrani dikatakan, ketika Anda membawa persepuluhan, Anda sedang memberitakan, mendeklarasikan Tuhan Yesus hidup. Perpuluhan Anda diterima oleh manusia fana, oleh gereja yang mengelola. Tapi ketika Anda membawa perpuluhan, Anda sedang mendeklarasikan Yesus hidup. Saya kasih saudaraku satu perbandingan. Perjamuan kudus, ketika Anda makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Anda sedang memberitakan Yesus mati. Kematian Yesus membawa keselamatan. Nah, ketika kita membawa perpuluhan, kita mendeklarasikan Yesus hidup. Maka kehidupan Yesus yang menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Pertanyaannya, apakah kita diberkati ketika kita membawa perpuluhan? Tuhan kita, Tuhan yang tidak mau berhutang, Dia akan melipat gandakan benih yang saudara tabur, karena Anda setuju Dia hidup, Dia menjaga saudara. Apakah Dia akan menghukum jika saudara tidak memberi perpuluhan? Saudaraku, seperti anak kecil yang papahnya memberi roti, dan kemudian papahnya minta sedikit roti, anak ini nggak mau. Saudaraku, apakah papahnya marah? Papahnya paham, anak ini masih kecil. Hal yang sama berarti ketika anak ini dewasa dengan kesadaran diri, dia akan memberikan kepada papahnya, karena dia tahu dia bisa jadi sarjana, dia bisa bekerja, semua karena perjuangan dari papahnya dari awal. Hal yang sama berarti perpuluhan hanya untuk orang yang dewasa rohani. Untuk yang kanak-kanak, yang belum paham, mungkin Anda tidak mau memberi, Tuhan tidak marah, karena Anda masih kecil. Dan berkat anak kecil tentunya beda dengan berkat orang dewasa. Anak kecil tidak akan pernah dikasih
mobil oleh papahnya, paling mobil-mobilan. Ini contoh saja. Hal yang sama, bawalah persembahan persepuluhan Anda bukan karena kewajiban, tapi karena Anda sadar Anda orang yang ditebus, Anda orang yang dikasihi, dan Anda tahu bahwa semua milik Anda, perusahaan, toko, pekerjaan, bahkan nafas hidup Anda, itu datang dari Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah memberikan excellent sacrifice buat saudara. Dan ketika saudara membawanya, itu sebagai respect, ucapan syukur, karena Anda tahu Dia mengasihi Anda. Dan ketika Anda membawa perpuluhan, Anda sedang mendeklarasikan Yesus hidup. Dan kehidupan Yesus dalam hidup saudara akan mengalir dalam kehidupan memberkati. Karena Dia hidup, ada hari depan. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, berkat Tuhan atas saudara. Amin. God bless you.